Ya, ada benda aneh dari tampilan dari ronsen tersebut dan yang harus diperiksa lebih dalam lagi, bisa dengan MRI atau bisa untuk pemeriksaan operatif gitu, untuk bisa melihat benda itu ada di posisi mana dan apakah benda itu mengganggu jaringan atau tidak gitu. Karena memang satu benda asing yang ada di dalam tubuh itu bisa menyebabkan satu gangguan di dalam tubuh, bisa alergi atau bisa infeksi dan lain-lain. Sudah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku. Aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya nggak percaya akan ada hal-hal kayak gini, tuh nggak percaya sama sekali karena aku nggak kenal yang namanya dukun, aku nggak kenal yang namanya ilmu hitam, apalagi ya dukun aja aku nggak kenal. Jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Nah, sampai suatu saat ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini. Terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang nggak beres deh Beb di badan kamu. Kalau misalnya kalian mau aku lanjut, komen ya. Dari ronsen atau CT scan tadi yang saya lihat ada 2 benda di badan itu tuh agak susah itu diambil. Nah itu biasanya ada juga barang itu yang memang ditusuk di bagian ulu hati. Kenapa ditusuk bagian ulu hati itu biasanya supaya orang itu pelan-pelan biasanya umurnya pasti tidak ada. Dalam posisi yang ada di ronsen yang ditampilkan ini memang terlihat seperti tampilan satu benda berwarna putih ya. Benda ini nampaknya bukan tulang, karena memang tulang itu bukan seperti itu. Namun benda ini ada hampir atau berlokasi di daerah pelvik, sekitar kurang lebih pelvik ya. Ada di dekat tulang belakang, ada di sekitar samping kanan tulang belakang ya, tulang belakang dan area pelvik ya. Di sini benda kurang lebih sekitar 10 sentian memanjang ya, terlihat putih memanjang lurus ya. Dan ini nanti harus diselidiki lagi apakah benda aneh ini bisa termasuk benda yang memang atau sengaja dimasukkan seperti implan, atau mungkin benda yang tertelan ketika misalnya saat makan ya. Kalau pada anak kecil kan koin bisa dimakan, itu bisa juga saat ronsen bisa terlihat ya. Dan ini memang diagnosanya akan lebih digali lagi itu secara medisnya. Sempat keluar rumah sakit sih. Berapa kali untuk perawatan gitu? Lumayan beberapa kali gitu. Kalau sakitnya kan sudah mungkin berapa bulan ya? Nanti dari keluarga aja ya kalau masalah itu ya, maaf ya. Jadi perjuangannya memang udah lama dan ya alhamdulillah hari ini semua di hari yang baik, di bulan yang baik, dan alhamdulillah semua berjalan lancar sih. Jadi selama ini pasti ada sakit dan lain-lain itu pasti ada namanya manusia, tapi tiba-tiba sekitar 3 harian yang lalu lah Steffi memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Jadi akhirnya Steffi 3 hari itu ada di ICU RSCM dan memang kondisinya terus menurun gitu. Jadi setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kembalikan ke keluarga gitu, baiknya mau gimana. Dari pemeriksaan ronsen itu ya terlihat, bisa kita simpulkan ada tampilan, ada radiolucen dan radio opak. Radio opak ini jadi bisa sangat terlihat satu benda atau satu jaringan yang putih ya, itu akan terlihat seperti ada kepadatan tulang, maka akan tergambar warna putih ya. Kalau misalnya bisa tertembus ya, maka itu akan terlihat warna hitam. Salah satu terlapor tuh ada di luar negeri, itu apa bisa mengganggu kendala pemeriksaan tidak? Ya nanti akan dipastikan oleh penyelidik. Sementara belum ya, karena
itu ada SOP-nya. Ini kan masih tahap penyelidikan ya. Penyelidikan itu fokus awalnya adalah memastikan ya fakta-fakta dikumpulkan, diklarifikasi dari beberapa saksi untuk memastikan apakah peristiwa ini pidana atau bukan. Nah, jadi sebenarnya polisi tanpa mikir panjang pun harus segera. Jadi itu yang harus diupayakan oleh pihak kepolisian. Saya tidak tahu sejauh mana upaya dari AMI untuk itu, tapi saya hanya mengatakan pada AMI, itulah yang harus kamu minta kepada polisi tanpa melihat siapa yang benar dan salah, apakah ada KDRT, apakah ada hal-hal yang salah di antara kalian berdua, ada persinggungan atau tidak, itu soal lain, tapi demi kepentingan anak harus diselamatkan dulu. Jadi di Indonesia itu menganut asas dari teritorial dan kewarganegaraan. Artinya warga negara Indonesia mau ada dimanapun harus patuh kepada hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kita ngomong ada orang WNA yang tinggal di negara Indonesia. Apakah hukum yang berlaku hukum Indonesia sepanjang tinggal di Indonesia? Apabila juga Tisha Erni tidak patuh juga terhadap hukum pada proses penyidikan tentunya, ini akan dijemput paksa. Upaya paksa. Artinya upaya paksa ini adalah upaya untuk bisa menjemput, ya, memeriksa dan menetapkan kalau memang terpenuhi sudah semua unsur-unsur pidananya, termasuk dengan dia membawa lari itu anaknya Aden Wong. Nah, di sini yang paling terpenting adalah tentunya kerjasama baik antara negara Indonesia dengan negara yang dimana dia disinyalir atau kita melihat bahwa dia ada di negara misalnya Malaysia atau mana, itu pasti kita akan tentunya dari pihak Interpol juga akan membantu untuk bisa mencari, karena kan ini kasus ini kan harus dia bertanggung jawab. Kalau menurut saya tidak harus langsung ke proses berikutnya pencekalan, fokus dulu saja di proses penyelidikan agar alat buktinya lengkap, agar segera ditindaklanjuti menjadi penyidikan. Sehingga kalaupun kabur WNA tersebut, nanti akan ada mekanisme dengan Hubinter. Hubinter itu Interpol. Jadi masing-masing kepolisian yang ada di negara, masing-masing itu punya divisi Hubinter. Jadi kalau memang sudah dinyatakan menjadi tersangka, tinggal dilaporkan saja kalau kabur. Kemudian antar Interpol kerjasama untuk memulangkan tersangka tersebut ke negara yang dia melakukan tindak pidana. Jadi kalau menurut saya fokus saja. Pertama fokus gimana caranya agar terlapor segera menjadi tersangka. Dengan apa? Dengan alat bukti yang sangat-sangat komprehensif gitu loh. Di situ ada saksi, kalau bisa saksi ada 5 misalnya. Jangan 2. Kemudian ada saksi ahli, kemudian ada dokumen-dokumen lainnya, foto, video, kemudian sosmed, dan lain-lain. Nah itu kalau menurut saya fokus ke situ dulu, supaya apa? Supaya terlapor bisa segera menjadi tersangka. Kemudian di minggu depan itu para terlapor dijadwalkan untuk dilakukan klarifikasi. Para terlapor di tanggal 2 April, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Saran saya ya cepat-cepat Tisha Erni dibawa ke Indonesia, periksa. Lakukan secara intensif bahwa kasus ini adalah menyangkut mengenai kemanusiaan seorang ibu dengan anaknya. Maka itu Tisha Erni kembali ke Indonesia, penuhi panggilan kepolisian, datang, jelaskan, apabila anak ada padanya kembalikan. Ya, kembalikan kepada ibu kandungnya. Insya Allah tanggal 27 Maret 2024 hari Rabu, bertepatan hari Rabu pagi, insya Allah akan melaksanakan sidang dan ini akan mengangkat soal pembuktian di sidang ini. Di sini aku akan membuktikan, maksudnya bukti-bukti kalau memang kan masalah nafkah ya. Saya ada buktinya kalau ada di sini yang
saya ada dinafkahin, ada di bulan-bulan juga yang saya tidak dinafkahin. Dari awal menikah memang sudah seperti itu dan saya semua ada buktinya. Bukti barunya itu karena ya itu dia, karena kan saya menikah waktu itu kan bulan Oktober tahun 2022 ya. Itu di bulan Oktober, November itu saya masih dinafkahi gitu. Tapi bulan-bulan berikutnya itu udah nggak ada dinafkahin lagi. 3 bulan kalau nggak salah itu, saya ada buktinya, ada rinciannya. 3 bulan itu saya nggak dinafkahi. Jadi nafkahin cuma sebulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, 4, 5 enggak, bulan ke-6 baru dinafkahin lagi. Itu pun cuma seberapa ya, tidak sesuai dengan seperti perjanjian yang sudah disepakati oleh saya dan suami saya. Kita membuat surat perjanjian pranikah sebelum nikah. Di situ ada jelas tertulis gitu. Jadi tidak sesuai sama sekali gitu. Kan di situ kan ditulis suami saya harus menafkahi saya sandang, pangan, papan gitu. Jadi itu di bulan pertama dan bulan kedua aja. Bulan ketiga, 4, 5 itu tidak dikasih nafkah sama sekali. Bulan kelima ada, tapi itu pun nggak seberapa. Bulan ke-6 juga sama, nggak seberapa gitu. Waktu itu saya minta, loh kok tidak kok saya nggak dikasih nafkah? Ya nanti sabar. Cuma jawabannya seperti itu aja ya. Saya ya namanya orang baru nikah ya, maksudnya oke, nurut aja, sabar. Kalau saya tahu akan seperti ini sih dari awal aja saya nggak mau sabar ya. Ternyata kan kalau kayak gini kan kayak saya ngerasa tertipu dong jadinya. Dengan tulusnya saya sebagai istri, saya mau sabar gitu. Tapi kok sabarnya saya malah dipermainkan, malah benar-benar saya pikir kan memang sabar mungkin ada keperluan lain. Ternyata ya memang tidak diprioritaskan saya sebagai istri ya. Dia lebih mentingin kepentingan dia yang lain. Mediasi juga gitu. Kemarin mediasi dia bilang cuma menyanggupi cuma seberapa, dan itu nggak ada berapa persennya dari yang saya tuntut ya, maksudnya, dan itu nggak seberapa gitu, maksudnya buat seorang dia gitu kan lucu aja gitu, masa cuma segitu, kan bukannya dia tidak sanggup. Saya juga ngertiin lah kalau misalnya memang suami saya misalnya lagi bangkrut atau memang tidak sanggup lah, saya juga nggak apa-apa lah sebenarnya. Buktinya bulan ke-3, bulan ke-4, bulan ke-5 ya mungkin saya pikir mungkin habis nikah, mungkin ada keperluan lain, ada bisnis lain, saya disuruh sabar, saya mau aja sabar. Tapi kan sekarang waktunya udah lama gitu, dan masa nggak ada tanggung jawabnya sama sekali sebagai suami gitu. Jadi saya ngerasanya lah ini kok kayak dipermainkan gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.